kepalaku, kulipat kedua kakiku, bersujud di hadapanmu, naikkan doa permohonanku. Kau melihat Tuhan dari surga, betapa kami menderita. Jangan biarkan kami putus asa hadapi hidup yang sengsara. Sebab menghadapmu yang jadi Tuhan Yesus, setiap doa kami kepada Tuhan Yesus. Kepadamu, ya Tuhanku, Yesus Kristus penolongku, padamulah ku berharap untuk mendapatkan belas kasihan-Mu. Ku minta ya Tuhan, perintahkanlah untuk meneduhkan badai kehidupan. Lepaskan kami dari penderitaan dan beri hidup yang penuh pengharapan. Lepaskan kami dari penderitaan dan beri hidup yang penuh kedamaian. Lepaskan kami dari penderitaan dan beri hidup yang penuh Ku mau datang kepadamu untuk menyembahmu ya Tuhan, menaikkan syukurku atas kemurahan Tuhan. Ku mau bersujud di kaki-Mu, tersungkur di hadapan tata-Mu. Tiada yang dapat bertahan di hadapan tata kudus-Mu Tuhan. Betapa kemilau cahayanya, seluruh surga pun sujud menyembah Dia. Alam semesta pun turut serta memuja kebesarannya. Segenap hatiku kuserahkan padamu, dan juga seluruh hidupku. Itu yang jadi kerinduanku sekarang dan selalu.
tersungkur di hadapan tatamu. Tiada yang dapat bertahan di hadapan tata kudus-Mu Tuhan. Betapa kemilau cahayanya, seluruh surga pun sujud menyembah Dia. Alam semesta pun turut serta memuja kebesarannya. Segenap hatiku kuserahkan padamu, dan juga seluruh hidupku. Itu yang jadi kerinduanku sekarang dan selamanya. Itu yang jadi kerinduanku sekarang dan selamanya. Itu yang jadi kerinduanku sekarang dan selamanya. Shalom, selamat berjumpa kembali saudara dikasihi Tuhan. Mari kita masuk dalam firman Tuhan. Persiapkan diri kita dengan baik melalui doa harus kita panjatkan. Mari kita berdoa sekarang. Terima kasih Tuhan, biarlah kami siap menyambut firman-Mu. Urapilah kami semua dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini, agar firman ini tidak kembali dengan sia-sia. Ya boleh tumbuh dalam hidup kami dan menghasilkan buah yang baik dan berlipat ganda, itu sampai 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Terima kasih Tuhan, kami semua siap sambut firman-Mu ini hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sekali lagi shalom, terima kasih Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk menyambut firman Tuhan. Tema dari firman Tuhan pada saat ini saya pilihkan dan bertemakan keluar dari kekelaman atau masa kelam. Kalau kita mendengar istilah keluar dari kekelaman, terbayang dari kita berarti sudah bisa atau sudah berhasil untuk menembus dan melalui kekelaman itu atau situasi kelam dalam hidupnya, ya berarti sudah masuk dalam kondisi yang terang kembali, ya. Ini jadi kita berhasil mengalahkan situasi yang kelam itu. Itu adalah kondisi yang merupakan suatu keberhasilan untuk mengalahkan, untuk mengatasi suasana kekelaman yang menimpa dirinya sebelumnya, ya. Seperti contohnya di zaman sekarang ini, di mana pandemi telah melanda selama hampir 3 tahunan gitu ya, 3 tahunan, di mana begitu banyak ya aspek kehidupan yang terpengaruh, ya terdampak seperti masalah ekonomi, masalah pendidikan, hubungan sosial, ibadah dan sebagainya, sehingga sepertinya banyak yang merasakan kehidupannya selalu dalam kekelaman yang tidak bisa lagi, tidak tahu lagi kapan bisa menyelesaikannya, kapan berakhirnya. Hingga kemudian makin lama makin banyak yang putus asa, makin banyak yang percaya bahwa tidak ada harapan lagi, makin lama makin banyak yang percaya bahwa segala sesuatunya sudah berakhir. Ini kalau tidak berhasil keluar dari kekelaman, ya. Namun di sisi lain kita bisa melihat juga orang-orang tertentu yang justru bisa mendulang keberhasilan, bahkan keuntungan yang besar dari masa-masa seperti ini. Seperti nampaknya berkat kreativitasnya, inovasinya yang dilakukan, dan semangat pantang menyerah yang ada pada dirinya, ya. Dan kemudian itu ditambahkan juga dengan ketajaman melihat, mendeteksi peluang dan memanfaatkannya. Kata orang demikian, berarti mereka bisa mengatasi situasi kekelaman itu dan keluar sebagai pemenang. Nah, kalau kita menghadapi sebagai orang percaya situasi kekelaman seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita sikapi? Apa yang harus kita responi agar bisa keluar dari kekelaman ini?
Pertama-tama kita harus pegang ya beberapa hal yang prinsip yang penting berdasarkan firman Tuhan, yaitu yang pertama, masa atau kondisi kekelaman itu tidaklah untuk selama-lamanya. Jadi ada masanya saja, tidak untuk selama-lamanya. Pertama kita baca Pengkhotbah 3 ya, ayat 1 dan ayat 11. Judul perikopnya, untuk segala sesuatu termasuk masa kekelaman ada waktunya, ada masanya, tidak mungkin untuk selama-lamanya. Itu nanti ya ada masanya datang seperti itu. Dan dituliskan untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun dua langit ada waktunya. Ayat 11, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ini lagi yang harus kita pahami dengan baik. Pada waktunya akan buat sesuatu indah, berarti kekelaman berakhir ya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Akibatnya banyak merasa putus asa, banyak merasa kecewa dan lain sebagainya ya. Semua itu ada masanya. Kita baca lagi Pengkhotbah 3 tadi ayat 4. Pengkhotbah pasal 3 ayat 4 ya. Kita baca. Firman Tuhan menjelaskan ya, silih berganti. Ayat 4, ada waktu untuk menangis kalau kekelaman datang menimpa, ada waktu untuk tertawa kalau kekelaman selesai, keluar berhasil mengatasinya. Ada waktu untuk meratap kalau tengah ditekan oleh masa kekelaman, tapi ada waktu untuk menari kalau sudah lepas dari masa kekelaman itu. Ya, ini sudah keluar dari masa kekelaman. Itu perlu kita ingatkan, bahwa dunia pun mengatakan ya, habis gelap terbitlah terang, katanya ya. Tidak ada musim dingin, musim salju terus, tidak ada. Yang memang dimulai dengan musim gugur, lalu kemudian musim dingin, lalu musim semi ya, kemudian barulah musim panas, dan kemudian musim gugur lagi, baru musim dingin lagi. Maka tidak ada juga hujan sepanjang tahun, pasti ada panasnya juga. Nah, tidak ada waktunya sendiri-sendiri ya, jadi ingat itu. Yang kedua, ingatlah bahwa pencobaan yang diizinkan kepada kita tidak akan melampaui kekuatan kita. Jadi kita akan bisa mengatasi kekelaman itu bersama dengan Tuhan. Kita baca 1 Korintus 10 ayat 13. Ini janji firman Tuhan. Kalau masa kekelaman berupa pencobaan itu ada menimpa kita, kita ingat pencobaan-pencobaan yang kamu alami, termasuk masa kekelaman itu, ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah itu setia, dan karena itu ia tidak akan biarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan berikan padamu jalan keluar. Artinya selesai, kamu bisa keluar, bisa tidak mengalaminya lagi, atau masih tetap mengalami tapi dapat menanggungnya, berarti berhasil mengatasinya. Ini janji firman Tuhan. Jadi jangan pernah mengatakan sudah tidak kuat lagi, udah mati saja. Nah, itu karena kita mungkin tergolong orang yang terlalu cengeng ya. Allah lebih tahu dengan sangat akurat sampai di mana ukuran kekuatan kita, sampai di mana kekuatan rohani kita. Tapi perlu kita ingat pula, semakin tinggi kekuatan rohani kita, semakin tinggi tingkat rohani kita, berarti semakin besar juga pencobaan itu menimpa kita dibanding dengan orang yang baru. Jadi jangan iri, karena saya pernah dengar juga, buat apa kita meningkatkan rohanian, pencobaannya makin besar. Nah, ini dia tidak tahu. Tentu beda, orang baru pertama kali latihan angkat besi mungkin cuma 10 kilo barbelnya, tapi kalau sudah jadi pengangkat besi yang luar biasa, mengangkat barbel hampir 200 kilo. Kenapa bisa berbeda? Karena kekuatannya berbeda. Nah, ini ya. Dan Tuhan sudah berjanji akan menyertai kita sampai kesudahan zaman. Amanat aku mengatakan, ketahuilah bahwa aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman, termasuk di masa kekelaman. Aku tidak meninggalkan kamu, aku tidak tidur, aku tidak. Gusti Boten Sari ada lagu saya tulis berjudulkan Tuhan tidak akan meninggalkan ya, kau tak akan meninggalkanku. Itu ada penggenapan janji Tuhan dalam hidup kita ya. Yang ketiga, apalagi yang harus kita pegang prinsipnya, bahwa tuntunan dan perlindungan dan pembelaan Tuhan tetap akan menyertai kita. Kita baca di Mazmur 23 ayat 4 dikatakan, sekalipun aku berjalan melalui lembah kekelaman, kata Daud ya, aku tidak takut bahaya karena engkau beserta aku, dan malah aku terhibur. Kenapa? Karena gadamu dan tongkatmu, menggambarkan pembelaan Tuhan, menyertai aku. Ini ada orang yang berimannya tinggi ya.
Jadi dalam kondisi, situasi atau keadaan apapun ya, Tuhan tidak akan tinggalkan kita. Bahkan Daud mengatakan dia merasa terhibur. Berarti jangankan putus asa ya, dia bisa merasa terhibur. Jadi janganlah putus asa kalau kita mengalami masa kekelaman. Jangan sampai bersungut-sungut, jangan sampai terus menyalahkan Tuhan dan kemudian undur karena kecewa dengan dia. Ini yang ketiga. Yang keempat ya, kita harus ingat bahwa Tuhan punya rencana yang lain yang nggak sama dengan rencana kita. Mungkin rencana kita mau yang enak-enak begini begitu, mungkin Tuhan punya yang lain. Tapi itu yang terbaik buat kita. Ia akan mendatangkan kebaikan buat kita yang tetap setia. Kita baca di Roma 8 ayat 28. Ini janji Tuhan juga. Firman Tuhan mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam sesuatu, termasuk masa kekelaman, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang terpanggil sesuai, yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, kalau kita mau mengikuti rencana Allah, maka kita akan tidak mengalami kebaikan pada akhirnya. Jadi jangan kira bahwa Tuhan meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia turut bekerja dalam segala sesuatu, termasuk dalam masa kekelaman. Itu yang perlu kita perhatikan dengan baik. Jadi jangan kita kecewa pada Tuhan, jangan undur dari Tuhan. Tuhan tidaklah lepas tangan. Tuhan tidak berdiam diri saja, tapi Ia turut bekerja, dan bekerjanya untuk mendatangkan kebaikan, asal kita tetap mau mengikuti rencananya itu. Jadi kesimpulannya, Tuhan akan merubah ratapan menjadi nyanyian. Ya tadi ya, yang kita lihat di kitab khotbah tadi. Jadi walaupun kita sedang berada dalam kekelaman, bisa bersorak-sorai dan menyanyi bagi pujian bagi Dia. Ini menaikkan pujian. Mintalah tuntunannya agar bisa mendapatkan kreativitas sesuai dengan firman-Nya. Haleluya, puji Tuhan. Ya, kita akhiri dengan doa. Nah, mari kita doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, dan biarlah kami punya iman tetap bertahan dalam keadaan apapun juga, karena kami tahu Tuhan tetap bekerja dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Mari kita angkat dua tangan, terima berkat Tuhan. Kembalilah ke aktivitas masing-masing dengan berkat terbaik dari Allah Bapa di sorga, dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan, dan terutama urapan yang penuh daripadanya, yang buat kita bisa bertahan di tengah keadaan apapun bersama Dia. Ya, dan biarlah itu menyertai kita mulai saat ini sampai tahun yang berikutnya, sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Yang percaya dan terima berkat Tuhan ini sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Haleluya. Masalah pun gitu menekan, tak tahu lagi apa yang harus ku lakukan. Melangkah maju tiada jalan, ke belakang pun penuh hambatan. Pikiran terus tertekan dengan amat mencekam. Tapi Kau Yesus Tuhan tak pernah meninggalkan umat-Mu Tuhan yang begitu tertekan. Engkau yang penuh kuasa, sanggup membebaskan semua, dan berikanlah hidup bahagia, bebas merdeka.
tiada harapan. Masalah pun begitu menekan, tak tahu lagi apa yang harus ku lakukan. Melangkah maju tiada jalan, ke belakang pun penuh hambatan. Pikiran terus tertekan dengan amat mencekam. Tapi Kau, Yesus Tuhan, tak pernah meninggalkan umat-Mu Tuhan yang begitu tertekan. Engkau yang penuh kuasa, sanggup membebaskan semua, dan berikanlah hidup bahagia, bebas merdeka. Dan berikanlah hidup bahagia, bebas merdeka. Dan berikanlah hidup bahagia, bebas merdeka.